Ponselku mati, udah lama. Jadi aku cuma bisa tahu hari mulai senja dari warna langit. Warnanya aneh, biru pucat yang kayak retak gitu, ditembus sama jingga yang kusam. Awan-awan tuh rasanya berat banget, nekan bumi, seolah-olah maksa malam buat datang lebih cepat. Yah, di jalan menuju Wana Surya, senja emang selalu kerasa buru-buru. Dan bener aja, mobil bak yang aku tumpangin mulai melambat. Udara di luar, langsung kerasa beda. Bau tanah basah, kecampur sama aroma kopi mentah yang anehnya pekat banget. Di depan sana kelihatan jembatan bambu, di atas sungai yang diselimuti kabut. Sungainya tenang banget, diem, kayak lagi nahan nafas. Suasananya bikin sesek. Supirnya langsung minggirin mobil. "Sampai sini aja mas," katanya. Aneh kan? Dia nolak ngantar lebih jauh. Buru-buru banget dia nurunin tasku. Aku kasih uang. Kembaliannya malah ditolak. Dan pas sebelum dia cabut, dia ngasih satu peringatan. Tapi matanya nggak berani lihat aku. Katanya, kalau sudah masuk, jangan noleh. Abis itu dia langsung pergi. Ninggalin aku sendirian di pinggir sungai kabut. Gak ada pilihan lain. Aku mulai jalan ke jembatan itu. Tiap langkah, bambunya bunyi. Krit. Pelan. Kayak keluhan yang ditahan. Kabutnya dingin, naik sampai setinggi betis. Begitu di seberang, jalan setapaknya mulai nanjak. Tapi punggungku rasanya dingin banget. Kayak ada yang ngikutin dari belakang, tapi tanpa suara. Akhirnya, aku sampai juga Desa Wana Surya. Rumah-rumah kayu berjejer rapi, lampu-lampu minyak udah mulai dinyalain satu-satu. Kelihatannya tenang, tapi ada yang aneh. Ada sesuatu yang salah banget. Arah rumah-rumah ini semuanya salah. Gimana ya jelasinnya? Semua pintu, semua jendela, itu madepnya keluar desa. Ke arah jalan aku masuk tadi. Ke arah hutan. Nggak ada satupun rumah yang berani madep ke tengah-tengah desa. Seolah-olah ada sesuatu di tengah sana yang sama sekali nggak boleh dilihat. Dan di tengah-tengah desa itu, ya di tempat yang dihindari semua rumah itu, ada ladang kopi. Ladang kopi tua yang gelap gulita. Punggung-punggung rumah itu jadi kayak tembok. Seakan mereka semua kompakan munggungin ladang itu. Sengaja ngabaikan keberadaannya. Waktu aku jalan, semua orang, beneran semua orang, keluar. Mereka berdiri di beranda rumah masing-masing. Cuma diem ngeliatin aku. Tatapan itu bukan ramah. Bukan juga penasaran. Itu tatapan yang menilai. Dingin. Terus aku lihat seorang ibu-ibu tua, dia ngambil segenggam tanah hitam, terus ngegolesin tanah itu jadi garis di depan pintunya. Entah ritual apa itu, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Aku buru-buru masuk ke rumah peninggalan orang tuaku. Begitu pintu ketutup di belakang, blam, baru aku sadar. Hening. Tapi hening di Wana Surya ini beda. Ini bukan hening yang kosong. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada kodok, nggak ada burung malam. Sama sekali. Cuma ada semacam bunyi samar. Hampir nggak kedengeran. Kayak napas yang panjang banget yang datangnya dari arah ladang kopi itu. Malam itu jelas aku nggak bisa tidur. Rumah ini rasanya sepi, tapi bukan sepi yang kosong. Lebih kayak sepi yang lagi waspada, yang lagi mendengarkan. Dan teror yang sesungguhnya dimulai di dapur. Cuma gara-gara kendi berisi air. Aku coba basuh muka, biar segar sedikit. Terus aku lihat pantulan wajahku di air dalam kendi itu. Wajah yang sama, capek, kusam. Tapi, tunggu, ada yang gak beres. Sesuatu yang rasanya mustahil. Aku pelototin pantulan itu. Mastiin apa yang barusan aku lihat. Aku coba lagi. Senaja. Aku kedip. Sekali. Mataku kebuka lagi. Dan bayangan di air itu, dia telat. Dia baru buka matanya sepersekian detik setelah aku. Ada jeda. Jeda yang seharusnya nggak ada, jeda yang mustahil yang bikin darahku rasanya beku. Aku langsung mundur, ngejauh dari kendi itu. Malam itu rasanya nggak akan pernah berakhir. Entah jam berapa, aku kebangun. Bukan karena mimpi, tapi karena sebuah suara. Suara napas. Di dalam kamar. Ada napas lain selain napasku. Panjang, dalam, teratur. Tapi kamarnya kosong. Nggak ada siapa-siapa. Terus aku sadar, sumber suaranya itu bukan dari sudut ruangan. Suara itu datangnya dari bawah, dari lantai kayu, tepat di bawah dipan tempat aku tidur. Pagi akhirnya datang, tapi nggak ada suara ayam berkokok. Hening lagi. Teror semalam rasanya kayak mimpi buruk, tapi cuma sampai aku ketemu seorang nenek di luar. Dia seolah tahu apa yang aku alamin.
Dan dia ngasih aku semacam aturan nggak tertulis buat bertahan hidup di sini. Aturannya simple, tapi bikin merinding. Pertama, kalau matahari udah mau turun, jangan pernah ada di tengah jalan. Kedua, kalau malam-malam namamu dipanggil, jangan pernah jawab. Dan yang terakhir, jangan masuk ladang kopi sebelum diminta. Aku sempat nanya, diminta sama siapa, Nek? Dia cuma diam, mukanya pucat. Soalnya pertanyaanku itu tabu banget. Aku balik ke rumah, bingung. Aku coba ngelakuin sesuatu yang normal, nyapu, biar pikiran ini tenang sedikit. Waktu lagi nyapu, ujung sapu ijuknya nyangkut di celah lantai. Waktu aku tarik, salah satu papan kayunya keangkat sedikit. Jantungku langsung deg-degan. Aku jongkok, ragu-ragu, aku ingat lagi suara napas dari bawah dipan semalam. Napas dari bawah lantai. Dengan tangan gemeteran, aku angkat papan kayu itu pelan-pelan. Di bawahnya, bukan ruang kosong, bukan pondasi batu atau semen, cuma tanah. Tanah hitam pekat, basah, yang ngeluarin bau kopi mentah yang kuat banget. Bau yang sama persis kayak waktu aku pertama datang. Bau yang kayak napasnya bumi ini. Dan di saat itu, aku sadar, semuanya jadi jelas. Rumah ini nggak punya pondasi. Semua rumah di desa ini dibangun langsung di atas tanah. Dulu orang tua sering bilang, biar lebih dekat sama tanah. Sekarang kalimat itu kedengarannya kayak kutukan. Kita semua di sini tidur tepat di atas tanah. Tanah yang hidup, tanah yang bernafas. Aku akhirnya ngerti. Semua ini, rumah-rumah ini, mereka nggak dibangun buat nyambut orang yang pulang. Bukan, mereka dibangun buat nahan orang yang udah di sini. Biar tetap tinggal selamanya. Dan di bawahku, aku bisa merasakannya. Tanah itu menunggu giliranku.